Halo semua, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang komunikasi nonverbal mulai dari pengertian, fungsi, jenis-jenis, serta contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang beranggotakan Sila Manda Rizky Atalah, Feral Atala Raihan, dan yang terakhir Putri Wahyu Nurhidayah. Halo semua, aku Salamanda Rizky Atala. Aku akan menyampaikan pengertian dan beberapa fungsi dari komunikasi nonverbal. Apa sih komunikasi nonverbal itu? Komunikasi nonverbal adalah proses transmisi pesan dari pengirim kepada penerima pesan tanpa menggunakan kata-kata dan simbol huruf. Penggunaan komunikasi nonverbal juga tidak kalah pentingnya dengan komunikasi verbal, karena bisa membantu kita mengetahui seperti apa perasaan orang yang kita ajak bicara. Fungsi utama komunikasi nonverbal adalah untuk mengirimkan makna melalui repetisi, aksentuasi, hingga komplement. Bahkan akan menjadi substitusi dan kontradiksi dari maksud pesan yang ingin disampaikan. Berikut ini penjelasan 5 fungsi komunikasi menurut Mark L. Knapp tahun 1972. Fungsi komunikasi nonverbal ada 5, yaitu yang pertama, repetisi. Fungsi ini dimaksudkan untuk mengulangi maksud dari komunikasi verbal. Sebagai contohnya, kita akan menganggukkan kepala ketika akan mengatakan iya, dan akan menggelengkan kepala ketika mengatakan tidak. Yang kedua, substitusi. Ada kalanya komunikasi ini cukup untuk mengirim pesan atau tujuan. Misalnya, melambaikan tangan sebagai pengganti ucapan halo atau selamat tinggal. Yang ketiga, kontradiksi. Kontradiksi adalah penolakan pesan verbal atau pemberian makna lain terhadap pesan verbal yang akan disampaikan. Kontradiksi bisa berfungsi sebagai humor atau sindiran. Sebagai contoh, seseorang memuji prestasi orang lain namun sambil mengolok-olok. Baik, berikutnya ada contoh dari aksentuasi. Contohnya ketika mengucapkan kata-kata, aku senang bisa melihatmu lagi dengan lebih keras dan antusias kepada teman yang sudah lama kita tidak jumpai. Lalu berikutnya ada contoh dari komplement. Contohnya ketika seseorang melambaikan tangan sambil mengatakan selamat jalan. Lalu selanjutnya contoh dari ekspresi wajah. Contohnya ketika saat merasa bahagia seorang akan tersenyum lebar. Saat tersenyum gigi paling atas akan terlihat. Selain itu, kelopak mata bagian bawah akan membentuk seperti bulan sabit. Selanjutnya contoh dari gestur. Contohnya dari gerakan telapak tangan terbuka ini diartikan sebagai kebenaran, keterbukaan, kesetiaan, dan kepatuhan. Biasanya jika seseorang ingin memperlihatkan kepada orang lain bahwa dia sedang bersikap terbuka dan jujur, ia akan mengeluarkan telapak tangannya kepada orang lain dengan posisi terbuka. Contoh dari postur tubuh. Contohnya dari berdiri tegak dengan meletakkan tangan di pinggul, cenderung menunjukkan sikap yang tegas dan berkuasa. Selanjutnya, contoh dari paralinguistik. Contohnya, Anda menanyakan kabar pada teman, lalu dia menjawab, "Saya baik-baik saja," dengan nada pelan dan dingin. Dari nada bicara ini, Anda bisa tahu bahwa teman Anda mungkin tidak baik-baik saja. Selanjutnya, contoh dari tatapan mata. Contohnya, cara seseorang melihat, menatap, dan berkedip dinilai bisa menunjukkan berbagai emosi yang ada pada dirinya. Misalnya ketika
Anda bertemu seseorang yang Anda sukai atau hormati. Biasanya kecepatan berkedip akan meningkat dan pupil mata membesar. Berikutnya contoh dari sentuhan. Contohnya wanita cenderung menggunakan sentuhan untuk menunjukkan perhatian dan kasih sayang. Sedangkan pria biasanya menggunakan sentuhan atau menegaskan kekuasaan dan kendalinya atas orang lain. Berikutnya contoh dari penampilan. Contohnya penampilan bisa menentukan cara pandang dan reaksi seorang terhadap orang lain, karena penampilan merupakan salah satu hal yang bisa kita lihat pertama kali saat berkomunikasi. Selanjutnya contoh dari proxemik. Contohnya dengan seseorang yang baru ditemui atau rekan kerja, akan terasa seperti penerobosan ruang pribadi dan bisa membuat lawan bicara tidak nyaman. Sebaliknya, bicara berjauh-jauhan dengan seseorang yang dikenal dekat, misalnya orang tua, guru, atau sahabat, juga akan terasa tidak lazim. Adapun penerapan komunikasi nonverbal dalam kehidupan kita sehari-hari, misalnya yaitu ekspresi wajah, intonasi suara, gerakan tangan, simbol, warna, dan kecepatan bicara. Ternyata, dalam proses komunikasi dan kehidupan sehari-hari, komunikasi nonverbal jauh lebih banyak digunakan daripada bentuk verbal. Oleh sebab itu, komunikasi nonverbal sifatnya tetap dan selalu ada. Dibanding bentuk verbal, komunikasi nonverbal sifatnya lebih jujur dalam mengungkapkan suatu hal karena sifatnya spontan. Halo semua, aku Putri Wahyuni Hidayah. Aku akan menyampaikan beberapa bentuk komunikasi nonverbal. Yang pertama yaitu melalui ekspresi wajah. Tidak jarang kita sudah mengetahui informasi yang akan disampaikan lawan bicara, bahkan sebelum ia berbicara, hanya dengan melihat ekspresi wajahnya. Misalnya, apakah beliau menyampaikan pesan dengan senang, gembira, kecewa, marah, ataupun yang lainnya. Yang kedua yaitu melalui intonasi saat berbicara. Intonasi juga dapat menentukan pesan yang tersampaikan kepada pendengar melalui intonasi pelan ataupun tegas. Adapun simbol-simbol yang dapat kita temui di Indonesia dan ada pemaknaannya tersendiri. Misalnya simbol P yang dicoret artinya dilarang parkir, dan simbol petunjuk toilet, dan masih banyak simbol-simbol yang lainnya. Terima kasih. Semoga dengan video ini bisa memberikan pemahaman tentang apa itu komunikasi nonverbal. Makan asinan di Padepokan. Bersama artis Alfi Sukasih, hanya ini yang bisa kami sampaikan. Semoga berkenan dan terima kasih.